Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya adalah guru teknik otomotif. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan uji kinerja PPG dengan mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12 TKR 1 di SMK Negeri 1 Biren. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Panas-panas kita belajar ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini, walaupun panas-panas kita tetap bersabar, tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Setelah sebelumnya minggu-minggu yang lalu juga kita sudah beberapa kali bertemu dengan materi yang sama. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Untuk berkat acara pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas. Oke, ya. Sebelum kita melakukan lebih jauh lagi, ini saya rasa ada satu orang tidak hadir ya. Satu orang tidak hadir. Saya absen dulu ya. Siapa tadi yang tidak hadir? Siapa namanya? Amin. Amin ya. Oke, yang lain semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Oke, makasih. Ya, masih semangat ya? Masih. SMK? Bisa. Mantap. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita juga sudah belajar di materi pemeliharaan sistem mesin kendaraan ringan. Jadi ini pun masih di topik yang sama, tetapi materinya yang sudah agak berbeda. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini sudah saya tampilkan kompetensi dasar dan kompetensi indikator pencapaian kompetensinya. Coba silakan dibaca. Siapa yang mau bantu saya membaca? Baik, siapa namanya? Nama saya Pak. Oke, baik, terima kasih. Coba silakan dibaca yang besar suaranya. Kompetensi dasar. Elektronik full injection atau FI. Memperbaiki sistem bahan bakar mesin injeksi elektronik full injection atau FI. Indikator pencapaian kompetensi. Menentukan cara pemeriksaan berdasarkan bahan bakar bensin injeksi elektronik full injection atau FI. Mendeteksi letak kerusakan komponen sistem bahan bakar bensin injeksi elektronik full injection atau FI. Memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi elektronik full injection atau FI. Mengontrol hasil perbaikan sistem bahan bakar bensin injeksi elektronik full injection atau FI. Oke, baik, terima kasih. Baik, nah tadi sudah dibacakan KD dan IPK-nya oleh teman kita. Nah sekarang dalam pembelajaran hari ini juga kita memiliki tujuannya. Apa sih tujuannya? Jangan hanya belajar-belajar saja. Asal-asal jadi, tujuannya apa? Kita harus tahu ini tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mendiagnosa kerusakan sistem bahan bakar injeksi Electronic Fuel Injection atau EFI sesuai dengan SOP dengan baik dan benar. Dan yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan bahan bakar bensin injeksi Electronic Fuel Injection atau EFI dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan komponen sistem bahan bakar bensin injeksi
Electronic Fuel Injection atau EFI dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, setelah melaksanakan praktik, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar injeksi Electronic Fuel Injection sesuai dengan SOP dengan secara baik dan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengontrol hasil perbaikan sistem bahan bakar bensin injeksi sesuai dengan SOP dengan baik, secara baik dan benar. Ya, jadi ini sesuai dengan materi pembelajaran yang lalu-lalu. Ya, kemudian yang lalu kita sudah mempelajari mana sensor, mana aktuator dan fungsi-fungsinya. Hari ini kita juga akan melaksanakan perintah akan melaksanakan materi berikutnya, yaitu di prakteknya. Kita fokus di prakteknya. Kebetulan ada permasalahan. Permasalahan yang pertama kita sudah jumpai. Ini ada satu buah mobil. Satu buah mobil yang sudah ada di depan kita ini. Masalahnya adalah mobil ini kita kunci kontak on dan start, menyala dia, tetap menyala seperti biasa. Tetapi lampu mil atau malfunction indicator lamp itu tetap menyala. Yang seharusnya apa ketika kita sudah menghidupkan mesin? Seharusnya bagaimana lampu itu? Mati. Seharusnya mati. Tetapi ketika ini mesin ini masih hidup, nah ini kemungkinan ada kerusakan atau masalah yang terjadi pada sistemnya. Ya. Kemudian satu lagi masalah yang sama, masalah di situ RPM ataupun putaran mesinnya tidak stabil, naik turun dia. Nah, ini kan harus kita periksa dan kita diagnosa sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Ya. Nah, perbaikan ini kita lakukan perbaikannya dengan cara apa? Dengan cara dengan menggunakan scan tool. Bisa juga menggunakan kabel jumper kan? Ya, kabel jumper. Tetapi kenapa kita memilih memeriksanya dengan scan tool? Lebih mudah. Ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memeriksa mobil ini, kita harus tahu dulu. Yang pertama, minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari. Harus tahu dulu letak komponen. Ya kan? Letak komponennya sudah kita pelajari. Kemudian kita sudah juga mempelajari letak lokasi OBD-nya atau OBD scan tool untuk kita pasang soket pemeriksaannya. Ya. Jadi letaknya di mana? Letak soket OBD ini yang seperti di gambar, seperti yang dipresentasi. Letak soket DLC ini di mana? Di bawah dashboard. Oke. Kira-kira kita sudah siap untuk mempelajari ke mobilnya sendiri? Siap. Ya. Jadi sebelum kita lakukan pemeriksaan, mari kita dengarkan ataupun mari kita lihat apa gejala pada mobil ini. Coba kita lihat masing-masing ke sini. Ya. Kita lihat ini pada mobil ini permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi. Ini kunci kontak saya on kan. Coba perhatikan lampu mil ataupun lampu engine-nya menyala. Normal kondisi seharusnya, tetapi sekarang kita on kan. Ketika kita on kan tadi apa? Seharusnya mati. Coba ya kita lihat. Nah, coba perhatikan lampu engine-nya atau lampu milnya hidup apa mati? Hidup. Artinya ada trouble ataupun ada masalah. Kemudian kita lihat RPM-nya, putaran mesinnya kurang stabil. Di dashboardnya kelihatan dia kurang stabil. Kemudian suaranya juga terdengar tidak enak ya. Oke, sekarang kita matikan. Apa langkah selanjutnya? Oke, baik. Siapa yang mau jadi relawan untuk memeriksa? Silakan. Yang sudah siap dengan pakaian kerjanya siap. Oke, siap. Oke, silakan diambil scan toolnya, kemudian dilaksanakan. Oke, silakan dipasang soketnya.
Oke, langkah selanjutnya meng-on-kan kunci kontak. Oke. Setelah itu apa lagi? Ya. Oke, buka aplikasinya, pilih regional, Asia, dan seterusnya. Coba dikerjakan. Lihat dulu, perhatikan mobil ini jenis merek apa? Abjad dia, abjad. Kanan di bawah tuh ya. Silakan, kemudian tekan ya. Oke. Kemudian pilih Far East. Far East artinya ya, pilih lokasi kita di Indonesia, Far East, kemudian pilih Indonesia. Baru pilih merek mobil. Oke, silakan klik di situ di L10, kemudian 2008 tahun mobilnya ya. Kemudian baru health report. Oke, baik. Lanjut. Tunggu sampai selesai. Ada muncul errornya? Ada. Di bagian apa? Di bagian engine. Coba lihat, perhatikan di situ keterangannya apa yang bermasalah. Kode kerusakannya berapa? Apa? Coba baca kodenya. P berapa itu? Oh ya, tunggu. Nah, coba sekarang ke pilih yang di atas. Apa bacaannya? Menunya? Nissan F44. Yang di atas, red full code. Ya, kita lihat full kodenya. Berarti membaca kode kerusakan. Oke, baca. Nah, apa kerusakannya di situ? Coba lihat di menu DTC-nya apa tuh? DTC P0102 ya. Oke. Keterangannya atau sirkuit, MAF sensor ya, MAF sensor atau sirkuit. Oke. Nah, kembali. Stop. Back. Oke, langkah selanjutnya apa? kesalahan pada mesin. Langkah selanjutnya adalah kita clear dulu. Clear dulu, kita coba dengan cara clear dulu atau mereset dulu. Clear, kemudian pilih yes. Oke, complete ya. Sudah di clear, kita kembali lagi ke menu di atasnya itu. Read data. Nah, di situ seharusnya sudah tidak hidup lagi setelah kita clear. Kalau memang komponennya bagus, lampu engine-nya tidak hidup dan engine-nya akan normal. Coba kita start. Coba start. Sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Engine-nya putarannya normal tidak? Tidak normal. Oke, tidak normal. Berarti masih bermasalah. Di off-kan dulu. Off-kan dulu. Kemudian baca lagi kode kerusakan. Read full kodenya. On-kan. Setelah di off, di on-kan, kemudian baca lagi. Read full kodenya. Nah, masih kesalahan sama? Masih. Berarti harus ada perlakuan. Komponennya atau barangnya harus diganti atau
cek kerusakannya. Oke, baik. Matikan, di off kan mesinnya. Nah, tadi setelah kita periksa, ternyata MAF sensor sirkuitnya bermasalah. Ya kan? Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus Mengecek pada komponennya. Nah, silakan dicek. Cek dulu komponennya apakah bagus atau tidak. Langkahnya apa? Buka dulu. Oke, hati-hati dalam perlakuan. Oke, baik. Ini sudah diangkat MAF sensornya. Nah, di sini kita periksa. Yang pertama kita periksa bagaimana cara pemeriksaan yang pertama. kita harus mengukur. Yang pertama kita lihat dulu visualnya, ya kan? Lihat dulu visualnya. Oh. Secara visual barang ini tidak ada yang terbakar ataupun rusak. Secara visual ya. Berarti berikutnya adalah baru kita ukur. Oke, baik. Silakan diukur. Oke, langkah selanjutnya adalah memeriksa secara pengukuran. Akan diperiksa. Yang lain tolong diperhatikan. Pak, pengukuran ini Pak dapatnya 0 Pak. Otomatis robot ini rusak. Oh ya, berarti setelah diukur tahanannya 0. Ya, Berarti tidak sesuai lagi standar alias rusak. Berarti kesimpulannya harus Diganti lagi, Pak. diganti. Oke, baik. Silakan dibereskan dulu, kita ganti dengan komponen yang baru. Oke, berarti ini sudah kita simpulkan barang ini rusak. Ya, barang ini rusak, ini harus diganti. Sekarang saya ambil barang ini yang baru, MAF-nya yang baru, kita pasang. Ya, tunggu sebentar. Ini kita simpan. Oke, nah ini sudah ada barang baru, ya. Mudah-mudahan ini bisa dan normal kembali mesinnya. Oke, silakan dipasang. Oke, pasangnya hati-hati supaya tidak merusak alat dan bahan. Oke, baik. Setelah kita pasang, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya apa? Kembali Pak. Kita cek kembali dengan cara yang pertama kita hidupkan mesin.
kita lihat apakah lampu engine-nya menyala atau putaran mesinnya sudah normal atau bagaimana. Kita cek lagi. Oke, silakan dicek. Pindahkan dulu. Nah, itu geser. Oke, silakan dicek, dihidupkan mesinnya. Nah, apa hasilnya? Setelah kita ganti, lampunya tetap nyala, tapi putaran mesinnya sudah stabil atau normal ya. Oke, baik, berarti komponennya sudah kita ganti, tinggal saja kita mereset kerusakan yang tadi, karena di komputernya atau di ECU-nya masih ngerekam kerusakan yang sebelumnya. Tindakan kita adalah harus mereset menggunakan scan tool. Oke, baik, matikan mesinnya, silakan matikan mesinnya. Kemudian dikunci kontak on, kunci kontak on, lalu di reset menggunakan scan tool. Kembali dulu, kembali, coba clear data, clear fault code, coba. Oke, clear fault code, pilih yes, kemudian complete. Sudah complete, coba lihat lagi read fault codenya masih ada di atas, klik di situ. Oke, no, coba baca apa itu? No DTC detected, artinya tidak ada DTC. DTC itu data trouble code. Jadi data yang rusak itu di mana? Tidak ada lagi. Berarti sudah normal seharusnya. Nah, sekarang kita buktikan. Kunci kontak off sekali, hidupkan lagi mesinnya. Kunci kontak off sekali, kemudian on kan, start. Nah, coba lihat hasilnya. Alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan perbaikan pada sistem EVI ya. Oke, puas semuanya? Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Matikan dulu mesinnya, cabut. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan perbaikan di mobil ini sehingga trouble-nya tidak ada lagi. Ya, terima kasih semuanya sudah ikut belajar. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, apakah ada pertanyaan dari siswa kami semua? Siap, ada Pak. Silakan dapat sebutkan namanya, tanyakan apa. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Bapak, yaitu apakah semua kerusakan bisa mendeteksikan atau memperbaikan dengan menggunakan interaksi itu? Oke, baik, sangat bagus pertanyaannya. Silakan dulu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, sebelum masih segar nih, mumpung masih segar lihat pertanyaannya. Maksud dari pertanyaan dari teman kita Ramadan ini tadi adalah apakah semua kerusakan yang ada pada mobil ini bisa kita menggunakan scan tool? Jawabannya tidak semua. Nah, tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena pada kendaraan ini ada sistemnya mekanikal, ada elektrikal. Jadi yang elektrikal terutama yang terhubung dengan ECU ataupun modul-modul yang tersedia pada kendaraan ini, itulah yang bisa dibaca. Misalnya kita mengecek tadi kebetulan sistem EV-nya bisa kita cek. Nah, kalau misalnya dia pegasnya rusak ataupun mesinnya mengayun gara-gara mountingnya, dudukan mesinnya rusak, itu tidak bisa karena itu sifatnya mekanikal. Jadi yang elektrikal pertama yang terhubung dengan komputernya, dengan ECU-nya. Oke, apresiasi dulu pertanyaannya Bapak sekali. Kemudian satu lagi pertanyaannya, mungkin kita masih ada waktu. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Terus, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Surat, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah setiap komponen yang rusak harus diganti? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Kan dulu. Sebelum saya yang jawab, saya bertanya dulu, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Di antara teman-teman yang lain, ada yang bisa jawab? Ada. Nah, nanti ya. Kalau tidak ada, berarti saya akan mencoba jawab. Mudah-mudahan nanti
bisa jadi referensi. Selain menambah wawasan juga bisa diambil dari sumber-sumber yang lain. Koreksi jawaban saya. Apakah semua komponen yang rusak ini harus diganti? Itu pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama kita pahami dulu, dia rusak secara sirkuitnya ataupun secara bendanya memang ini sudah rusak ataupun dia hanya sekedar error. Nah, yang dideteksi oleh scan tool, kita deteksi itu dia hanya mendeteksi kerusakan. Kerusakan itu tidak mesti barangnya yang rusak, tapi bisa jadi dia error sementara. Bisa jadi penyebabnya adalah kelistrikannya, benturan, udara tidak bagus, bahan bakarnya kurang bagus. Nah, itu akan menimbulkan lampu engine menyala sehingga menyatakan sebuah komponen ada yang error atau rusak. Tidak semua komponen itu harus diganti. Kalau dia error hanya sekedar datanya kacau, error artinya bisa kita reset. Nah, cara resetnya tadi ketika kita melakukan praktek, cara resetnya kita menggunakan clear data code. Nah, kalau dia sudah bisa kita clear data code tanpa harus mengganti, berarti hanya sekedar Oke, baik, terima kasih ya. Masih semangat? Ya, kasih. SMK Bisa. SMK Bisa. Satu lagi. Nah, tugas kita ada 2 tahap lagi. Yang satu, ini ada LKPD. LKPD yang harus kita kerjakan hari ini. Ya. Ada LKPD. Ada Pak. Ada. Oke, ini ada LKPD. Silakan dikerjakan ya. Waktunya nggak usah banyak-banyak. 5 menit harus selesai ya. Dikerjakan per kelompok. Oke, silakan. Ini sudah ada. Ini. Ya. Oke, silakan diisi nama kelompoknya siapa, kelompoknya silakan. Kelompok berapa? Ikuti petunjuk di situ ya, di LKPD. Oke. Gak apa-apa, itulah yang di lapangan ya. Tulis, langsung diisi LKPD-nya. Nah, sambil diisi, sambil diisi diskusi kita yang ada di LKPD itu. Ini saya nilai juga ya, beda sikapnya. Ya, halo semuanya, ini pura-pura isi aja. Pura-pura isi. Tulis aja namanya. Ya. Namanya tulis. Nama ya. Di bagian belakang itu kalian tulis apa aja lah. Nah, tulis nama cewek kalian tulis lah itu. Ya, silakan diisi LKPD-nya. Waktunya tidak lama lagi. Siapa? Ya, baik. Kelompok mana saja yang sudah siap? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik ya. Nah, siap Pak. Kelompok 1 siap. Kelompok 1 siap, kelompok 2 siap, kelompok 3 bagaimana? Sudah siap. Kelompok 4 siap. Oke, silakan dipegang aja dulu. Nah, di LKPD ini tadi kan kita sudah mengerjakan melalui diskusi-diskusikan diskusi dengan teman-teman. Kemudian coba lihat di LKPD di soalnya nomor 1 di apa namanya di pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 itu bisa berarti
kita tidak boleh terpaku pada pembelajaran kita hari ini. Kita bisa mencari sumber dari, coba lihat ini tuh, sumber dari mana saja? Sumber dari mana saja ya? Silakan dilihat dari sumber ataupun diambil dari sumber mana saja untuk kita pahami materi ini. Baik, silakan LKPD-nya dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita sudah sampai di tahap ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, kita ambil kesimpulan sementara dulu ya. Setelah tadi kita belajar sejenak, kemudian melakukan praktek, kemudian mengisi LKPD, apakah anak-anak kami semua sudah mulai peningkatan ilmunya atau pemahamannya tentang FI? Ya. Ada yang masih kurang paham? Coba tunjuk tangan yang masih kurang paham. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Alhamdulillah, berarti tidak sia-sia kita belajar hari ini, kita sudah mulai paham ya. Ya, Pak. Oke, berikutnya untuk FI ini, apalagi di ilmu otomotif, ilmunya berkembang terus, setiap hari berkembang, bahkan per detik berkembang. Ya. Nanti ketika kita di lapangan, ketika kita sudah tidak lagi sekolah ataupun sedang sekolah, tapi kita melaksanakan pekerjaan di lapangan, ini ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini dan sebelum-sebelumnya, semoga bisa diterapkan, ya. Semoga bisa diterapkan di lapangan sehingga kita mampu bersaing di dunia otomotif. Jadi setelah kita periksa tadi itu, kesimpulannya adalah sensor MAF-nya bermasalah dan harus diganti ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah ini ada soal, silakan dikerjakan waktunya. Soal silakan dikerjakan. Ini secara individu ya, jangan mencontek. Ya, silakan dikerjakan soalnya, jangan mencontek. Ya. Saya bersiap, Pak. Oke, semuanya kumpulkan tugasnya, sudah selesai. Ya, Pak. Kumpulkan tugasnya. Baik, kita bisa menilai langsung. Ya, ini langsung saya lakukan penilaian ya. Ya, Pak. Alhamdulillah, setelah saya melakukan penilaian, baik secara pengetahuan dan keterampilannya ini, sudah saya simpulkan bahwa ada 3 orang yang sangat bagus nilainya. Yang pertama Ramadan, kemudian Firdaus, satu lagi Arif, dan tolong yang sudah bagus ini ditingkatkan pengetahuannya, belajar yang rajin, ditambah giat lagi untuk mempelajari hal-hal yang baru di bidang otomotif ini ya. Siap. Oke, yang lain sudah bagus, tetapi kalau ditingkatkan maka akan jauh lebih bagus lagi. Mungkin akan menyaingi teman-teman yang 3 tadi yang sudah sangat bagus. Kemudian yang terakhir tadi dari Andra ya. Andra ini nilainya saya lihat kurang.
nanti setelah pulang sekolah jumpai saya supaya kita dapat melakukan remedial, ya, remedial kita ulangi, nanti materi yang kurang paham kita pelajari lebih lanjut, ya. Nanti jumpai saya, nanti selain saya kasih modul nanti via Japri WA ini saya bimbing langsung di kelas di kantor saya, nanti jumpai saya. Baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah semua kegiatan kita belajar hari ini sudah selesai. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Siap, tidak. Tidak, alhamdulillah. Apa dulu kita semua? Saya berdiri, saya ucapkan SMK Bisa. SMK Bisa. Terus lagi. Semoga bisa ditingkatkan kembali ilmunya di otomotif ini. Tingkatkan lagi, pelajari lagi lebih lanjut. Cari dari berbagai sumber, jangan tunggu dari guru. Ya, pemain bola yang bagus itu bukanlah pemain yang menunggu bola, kan? Tapi pemain yang Mencari bola. Ya. Oke, jangan juga jadi pemain counter belakang, dapat bola tendang. Jadi kita sudah dapat ilmu, ambil leading dia sampai menjadi gol yang indah, ya. Oke, baik. Senang saya rasanya bisa kita jumpa pada hari ini di materi praktik kita ini, ya. Kemudian ini kita sudah sampai di penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, apa yang kita pelajari dapat kita aplikasikan ke depannya. Baik, sebelum kita akhiri, maka kita tutup dengan doa, ya, supaya pekerjaan ataupun pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan. Ya. Sekarang saya ingin memimpin doa di siswa kita ini. Ilham, silakan pimpin doa untuk menutup, ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Aplaus. Syukur, alhamdulillah. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Untuk hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf karena semua kekurangan itu berasal dari saya. Hanya Allah lah yang maha sempurna. Untuk mengakhiri kegiatan ini, maka dengan ini saya ucapkan alhamdulillah dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.